Notorious DJ. Lagi dalam channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang atau kita akan mereview kembali materi tentang bab 1, yaitu mengenai bilangan bulat dan pecahan. Untuk selebihnya, video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Oke, Pak langsung saja. Pak langsung ambil soal-soalnya dari soal latihan. Kita lihat soal latihan 1 halaman 6 nomor 3. Suhu satu ruangan yang menggunakan AC tercatat 17 derajat Celcius. Suhu di ruangan penyimpanan daging 28 derajat lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC tersebut. Berapa suhu di ruangan penyimpanan daging? Oke, kita langsung jawab. Kita langsung bentuk dia dalam bentuk matematika atau bahasa matematikanya. Suhu awalnya otomatis 17. Karena dia bilang di situ lebih rendah, ada kata kunci lebih rendah. Pak garis bawahi kata lebih rendah, maka dikurang ya. Kalau lebih tinggi berarti ditambah, dikurang berarti 17 kurang 28, maka hasilnya adalah negatif 11 derajat Celcius. Itu uang kalian 17 dan membayar utang 28, maka sisa utangnya adalah 11. Jadi suhu ruangan penyimpanan daging adalah 11 derajat Celcius. Oke, untuk latihan 2 halaman 10 nomor 5A, di situ adalah penjumlahan model Gauss. Tentukan hasil penjumlahan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 70. Jawabannya adalah 1 ditambah bilangan terakhir kali banyak bilangan bagi 2. 1 ditambah bilangan terakhir kali banyak bilangan bagi 2. 1 ditambah bilangan terakhirnya 70 kali 70 juga, karena banyak bilangan otomatis dari 1 sampai 70 itu adalah 70 bilangan bagi 2. Di sini Pak langsung membagi 70 dan 2, maka 35, di sini sisa 1. Terus kita tinggal jumlahkan 1 tambah 70, 71 kali 35 adalah 2485. Jadi hasil penjumlahan 1 tambah sekian sampai 70 adalah 2485. Oke, kita lanjut lagi untuk latihan 4 halaman 16 nomor 3F. Ini merupakan operasi campuran. Kita lihat di sini negatif 8 kurang dalam kurung negatif 4 kali 15 ditambah 11 dikali negatif 7. Oke, di sini Pak sudah garis bawahi bahwa yang di dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu. Kalian lihat ya, maka kita kerja langkah berikut. Negatif 8 kurang, di sini dalam kurung negatif 60, karena negatif 4 dikali positif 15 hasilnya negatif 60 ditambah 11 kali negatif 7 negatif 77. Oke, di sini ada tanda negatif ketemu negatif, maka dia akan jadi positif, dan tanda positif ketemu negatif dia akan menjadi negatif, sehingga operasinya akan menjadi negatif 8 ditambah 60 kurang 77 itu sama saja dengan negatif 25. Jadi hasil penjumlahan di atas adalah negatif 25. Kenapa negatif 25? Pak kerjakan yang ini terlebih dahulu ya. 60 kurang 77, kita punya uang 60, bayar utang 77, maka otomatis utangnya masih sisa 17. Ini kita kerjakan terlebih dahulu, ini negatif 17 ya. Terus dia bilang di sini negatif 8 ditambah, maka dia akan menjadi negatif 8 ditambah negatif 17. Ini ada tanda positif dan negatif yang ketemu, maka dia akan berubah jadi negatif 8 dikurang 17. Utang kamu 8, kamu utang lagi 17, maka utang kamu adalah 25. Oke, kita lanjut lagi untuk latihan 5 halaman 21 nomor 4A. Ini juga operasi campuran. Dalam kurung 11 dikali negatif 8 dibagi dalam kurung negatif 18 tambah 14. Oke, di sini ada dalam kurung, jadi kita kerjakan dahulu dalam kurung terlebih dahulu. 11 kali negatif 8 negatif 88 bagi negatif 18 tambah 14. Utang kamu tuh 18, kamu punya uang ada 14, bayar utang 18, maka utangnya sisa 4. Oke, di sini Pak ada kasih tanda negatif dan negatif, karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Di sini hilang negatifnya, sisanya 88 positif bagi 4 positif, maka hasilnya adalah 22. Jadi oke, kita kembali untuk latihan 6 halaman 22 nomor 14. Di situ merupakan ada operasi campuran. 20 kurang 8 kali 7 tambah 132 bagi negatif 6. Di situ Pak sudah berikan tanda bahwa yang garis bawah ini kerjakan terlebih dahulu, sehingga dia akan menjadi 20 kurang 56, itu karena negatif 8 kali 7 negatif 56 ditambah positif 132 bagi negatif 6, hasilnya adalah negatif 22
kalian bisa lihat di sini ada operasi positif ketemu dengan negatif, maka dia akan menjadi negatif ya, tandanya berubah. Oke, di sini 20 kurang 56 kurang 22, di sini kalau kalian cakar nanti dia jadi negatif 58. Oke, negatif 58. Uangnya 20, bayar utang 56, otomatis utang masih 36. Utangnya 36, kalian utang lagi 22, maka utang kalian itu negatif 58. Oke, kita masuk latihan 7 halaman 26 nomor 5E. Di sini adalah FPB dan KPK. Tentukan FPB dan KPK dari 105 dan 120. Oke, kurang lebihnya 105 seperti ini. Kalau untuk pound faktor ini pakai metode pound faktor. Pound faktor itu berarti kita bagi dia dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, kita bagi 2. 105 bagi 2 itu tidak bisa. Kita bagi 3 lagi bisa. Ternyata 3 kali 35, maka hasilnya seperti ini. Kalian tulis. Terus 35 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi 3. Kalian bagi 5, maka hasilnya adalah 5 kali 7. Sehingga faktor prima dari 105 adalah 3 kali 5 kali 7. Untuk 120 bisa bagi 2, 60 bagi 2 30 bagi 2 15 tidak bisa bagi 2, kita bagi 3 bisa, 3 kali 5. Oke. Sehingga faktor prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Oke, untuk FPB kita bisa lihat di sini. FPB yang Pak bilang adalah lihat bilangan yang sama dan ambil pangkat paling terkecil. Kita lihat untuk 3. Di sini sama-sama memiliki 3 dan sama-sama pangkat 1. Seperti video sebelumnya yang Pak jelaskan bahwa kalau dia sama-sama pangkat 1 berarti dia bisa masuk di FPB dan bisa masuk di KPK. Jadi FPB-nya kita masukkan 3. Terus kita lihat 5 ternyata sama-sama pangkat 1 juga, berarti dia masuk 3 kali 5. Di 2 itu tidak ada di sebelah sini, hanya ada di 120, maka yang masuk hanya 3 kali 5, yaitu FPB-nya 15. KPK, kalian bisa lihat sini KPK, ambil pangkat tertinggi dan ambil bilangan yang tidak memiliki pasangan. Artinya dia hanya ada di salah satu saja. Kalau misalkan ada 3 lagi, misalkan 105, 120 dan 150, bilangan yang tidak memiliki pasangan itu artinya dia hanya memiliki di 2 atau salah satu saja gitu. Sehingga di sini KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 seperti tadi yang Pak sudah jelaskan, kali 5 kali 7, sehingga hasilnya adalah 840. Jadi FPB dan KPK dari 105 dan 120 berturut-turut adalah 15 dan 840. Oke, kita masuk pada soal cerita FPB dan KPK. Ini untuk soal cerita KPK ya. Latihan 7 nomor 8 halaman 26. Aldi mengunjungi sebuah perpustakaan setiap 6 hari sekali. Siva dan Dinda mengunjungi perpustakaan tersebut masing-masing setiap 10 hari dan 12 hari. Jika pada tanggal 28 Agustus mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan tersebut bersama-sama lagi. Oke. Seperti yang Pak bilang, soal cerita itu ada kata kunci. Kata kuncinya adalah bersama-sama lagi, maka kita mencari KPK. Kalian bisa lihat di sini. Kita cari KPK dari 6, 10 dan 12. 6 itu 2 kali 3. 10 itu 2 kali 5. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. KPK-nya kita ambil pangkat tertinggi, kita lihat ada 2 pangkat 2, kita kali dengan bilangan yang tidak memiliki pasangan 3. 3 hanya ada di 2. Nah, ini seperti yang Pak bilang, kalau dia hanya memiliki di 2 saja berarti bisa masuk. Terus kali 5 karena dia hanya sendiri, kita kali 5. Maka KPK-nya adalah 4 kali 3 kali 5 60. Artinya setiap 60 hari mereka akan bersama-sama ke perpustakaan. Maka hari itu adalah, kita lihat di soal kan tanggal 28 Agustus mereka bersama-sama. Berarti Agustus itu kan 31 hari. Masih ada 3 hari lagi kan untuk sampai tanggal 31, maka 60 hari ini kita kurang dengan 3 yang sisa dari bulan Agustus. 60 kurang 3 maka sisanya 57 hari. 3 ini sudah memenuhi untuk Agustus. Kita masuk bulan September. Bulan September itu ada 30 hari, maka 57 kurang 30 sisa 27 hari. Nah, 27 hari ini merupakan sisa dari bulan Oktober, maka mereka akan bersama-sama lagi pada bulan Oktober tanggal 27. Kita masuk untuk soal cerita yang kedua. Tersedia 175 kantong gula pasir dan 105 botol minyak goreng. Jika gula pasir dan minyak goreng tersebut dibagi rata, berapa orang terbanyak yang dapat menerima gula pasir dan minyak goreng tersebut?
Oke, kata kunci terbanyak, maka kita mencari FPB. Ada kata terbanyak di sini, Pak garis bawahi kata terbanyak. Berarti itu dia, kita cari FPB. Sehingga kita buat poin faktornya, terserah kalian mau pakai poin faktor atau tabel faktor atau manual. Kita lihat di sini 175 dia bisa bagi 5 hasilnya 35, 35 bisa bagi 5 hasilnya 7. Maka faktor prima dari 175 adalah 5 pangkat 2 kali 7. Untuk 105 kurang lebih itu faktor primanya adalah seperti ini, 3 kali 5 kali 7. FPB, kita ambil FPB berarti kita lihat pangkat yang terkecil. Oke, di sini 5 pangkat 2, di sini 5, maka kita ambil 5. Terus karena dia sama-sama memiliki 7 dan pangkat 1, maka dia termasuk FPB. Jadi 35 FPB ini adalah menandakan banyaknya orang. Maka 35 merupakan jumlah orang terbanyak yang dapat menerima gula dan minyak goreng. Oke, kita masuk pada latihan 8 halaman 28 nomor 2D, 2E dan 5A. Ini mengenai pangkat. Kalian bisa lihat sini 2D negatif 5 pangkat 4. Ini bilangan negatif ya, bilangan negatif dan pangkatnya genap. Pangkat 4 berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya adalah positif. Di sini Pak mau tekankan bahwa kalau bilangan negatif dan pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Itu untuk 2D. Untuk 2E negatif 3 pangkat 5. Di sini bilangannya negatif dan pangkatnya ganjil. Kita kali negatif 3 dikalikan sebanyak 5 kali, maka hasilnya akan jadi negatif. Yang Pak mau tekankan di sini bahwa jika bilangan negatif dan pangkatnya ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Oke, kita lanjut ke latihan 5. Untuk yang latihan nomor 5A, X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5 sama dengan 32. Di sini Pak ubah, karena di sini ini ada dua cara ya. Karena di sini pangkat 5, maka 32 ini kita ubah dia menjadi 2 pangkat berapa. Oke, di sini karena sudah Pak ubah di 2 pangkat 5, sama-sama pangkat 5 Pak coret sehingga sisa X sama dengan 2, maka nilai X ada 2. Atau cara kedua, X pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2. Kalian cari bilangan berapa yang pangkat 5 hasilnya 32, terus kalian buktikan. Oke, di sini 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 32 sama dengan 32, maka nilai X sama dengan 2. Sama saja ya. Oke, kita lanjut ke latihan 9 halaman 33 nomor 1A, 1D, 2A, 2D, 3A, 3B, 3E, 3F dan 4A. Oke. Di sini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Oke, di sini Pak mau tekankan kalau dia kali berarti kalian tinggal jumlahkan dia pangkat. Tapi syaratnya itu dia harus sama ya. Bilangan pokoknya harus sama sehingga 3 pangkat 2 tambah 3 sama 3 pangkat 5. Oke, untuk yang nomor berikut 4 pangkat 7 bagi 4 pangkat 3. Kalau bagi itu dia kurang ya. Sehingga 4 pangkat 7 kurang 3 hasilnya 4 pangkat 4. Di sini juga 2A sama 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 4. Karena dia kali-kali semua, maka kalian tinggal jumlahkan saja pangkatnya. 6 pangkat 3 tambah 2 tambah 4 yaitu 6 pangkat 9. Oke. Untuk soal yang seperti ini kalian kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. 3 pangkat 7 bagi dalam kurung 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Dia akan menjadi 3 pangkat 7 bagi, kerja dulu dalam kurung 3 pangkat 4 tambah 2. Kenapa 4 tambah 2? Kan di sini kali ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Setelah itu 3 pangkat 7 bagi 3 pangkat 6. Karena bagi berarti kurang, 3 pangkat 7 kurang 6 sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Atau cara keduanya kalian langsung saja. Karena di sini bagi terus ada kali di sini, kalian langsung saja 3 pangkat 7 kurang 3 kurang 4 tambah 2. Karena di sini bagi jadi dia jadi kurang. Terus karena ini dalam kurung. Maaf Pak, salah. Ada keliru sedikit. Oke. Tambah kurung di situ sehingga 3 pangkat 7 kurang 4 tambah 2. 4 tambah 2 6, 7 kurang 6 1. Hasilnya sama ya, 3 pangkat 1 atau 3. Oke, kita masuk lagi di sambungan latihan 9 untuk nomor 3A. 2 pangkat 4 pangkat 3 artinya pangkat dipangkatkan lagi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi seperti ini, pangkatnya dikali sehingga 2 pangkat 12. Oke. Untuk soal yang seperti ini, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3, artinya kalian kerja dulu di dalam kurung. Sehingga dalam kurung itu 3 pangkat 2 tambah 4, karena di sini kali, jadi 3 pangkat 2 tambah 4, tutup kurung pangkat 3. 3 pangkat 6, karena 2 tambah 4, 6, pangkat 3. Nah, bentuknya sudah sama seperti yang di atas, tinggal kalian kali.
Di sini 3 pangkat 6 kali 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 18. Oke, lanjut lagi untuk soal yang berikut. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 kali 2 pangkat 4 pangkat 3. Oke, seperti saja, sama saja di bentuk yang di 3A dan 3B. Kali saja karena pangkat dipangkatkan, kali saja dia punya pangkat, sama ini juga dikali saja. 2 pangkat 3 kali 2 itu 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 kali 3 itu 2 pangkat 12. Karena kali di sini kita tambah jadi 2 pangkat 18. Oke, untuk soal berikut sama juga, pangkat dipangkatkan itu kita kali, karena bedanya di sini bagi ya. Ini juga sama, 2 kali 3 6, 4 kali 2 8, karena bagi berarti kita kurang. 5 pangkat 6 kurang 8 menghasilkan 5 pangkat negatif 2. Nah, ini adalah sifat untuk pangkat positif. Pangkat negatif. Misalkan ada sebuah bilangan di pangkatnya negatif, A pangkat negatif N, kita mau ubah ke pangkat positif, maka kita ubah dia dalam bentuk 1 per. Jadi 1 per A pangkat N, atau sebaliknya ya. Ada bentuknya seperti ini negatif, balik dia jadi A pangkat N. Maka di sini 5 pangkat negatif 2, kita ubah dia jadi pangkat positif, maka 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada operasi pada pecahan. Oke, untuk pecahan itu terdapat pada latihan 13 nomor 1AB, 2AD, 3A, dan 8 itu pada halaman 48. Untuk nomor pertama kalian bisa lihat 4 per 9 tambah 7 per 9. Karena dia punya penyebut sudah sama, langsung kalian jumlahkan saja 4 tambah 7 pembilangnya, yaitu 11 per 9. 11 per 9 kita ubah ke pecahan biasa, maka kalian cari perkalian 9 yang mendekati 11. Otomatis 9 kali 1 kalian tulis 9, kamu ambil dari 11, berarti sisanya 2, jadi 1 2 per 9. Karena dia punya penyebut 9 jadi 1 2 per 9. Oke, untuk yang B 4 3 per 14 tambah 5 per 14. Ini cara panjangnya, yaitu kita ubah dulu dia ke pecahan biasa, jadinya 59 per 14. 14 kali 4 56, 56 tambah 3 59 per 14 tambah 5 per 14, hasilnya 64 per 14. Sehingga seperti tadi di atas, kalian cari perkalian 14 yang mendekati 64, yaitu 14 kali 4 itu hasilnya 56. Kalian ambil 56 dari 54, maka sisanya 8, jadi 8 per 14. Karena 8 per 14 bisa disederhanakan, maka 4 per 7. Ini Pak bagi 2. Oke, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? 3 per 8 tambah 7 per 24, itu dia beda penyebut, jadi kita samakan penyebut dengan 24. 24 bagi 8, 3 kali 3 9, tambah 24 bagi 24 1 kali 7 9 tambah 7 sama 24, itu hasilnya 16 per 24. Ini Pak sederhanakan, Pak bagi dengan 8, maka hasilnya 2 per 3. Oke, untuk soal berikut, dalam kurung 3 per 4 tambah 7 per 10 tambah 2 per 5. Nah, ini juga berlaku seperti bilangan bulat. Yang di dalam kurung berarti kerja dia terlebih dahulu. Yang dalam kurung ini Pak samakan penyebut dengan 20. Jadi 20 bagi 4 5 kali 3 15, tambah 20 bagi 10 2 kali 7 14, tambah 2 per 5 ya. Tulis soalnya kembali 2 per 5. 15 tambah 14 29, 29 tambah 20 tambah 29 per 20 tambah 2 per 5. Di sini Pak samakan penyebut dengan 20 lagi, 20 dan 5. Maka 20 bagi 21, 1 kali 29 29, 20 bagi 5 4, 4 kali 2 8. 29 tambah 8 37 per 20. Maka seperti yang sebelumnya, buat dia kepecahan campuran, cari perkalian 20 mendekati 37, maka 20 kali 1 tetap di sini 20 karena penyebutnya 20. Ambil 20 dari 37, maka sisanya 17. Oke. Di sini ada soal cerita. Sebuah truk mengangkut 1 per 3 ton kubis dari kebun A, 1 per 5 ton dari kebun B, 1 per 2 per 3 ton dari kebun C. Berapa ton kubis yang diangkut truk tersebut seluruhnya? Kalau ada kata seluruhnya berarti kalian jumlahkan. 1 per 3 per 4 tambah 2 1 per 5 tambah 1 2 per 3. Ubah dia ke pecahan biasa. 1 kali 4
4 tambah 3 7, jadilah 7 per 4. 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11 per 5. 3 kali 1 3 tambah 2 5, jadinya 5 per 3. Di sini Pak samakan penyebut dia dengan 60. Cari KPK nya. 60 bagi 4 itu 15 kali 7 105, 105 per 60. 60 bagi 5 12 kali 11 132. 60 bagi 3 20 kali 5 100. Dijumlahkan semuanya jadi 337 per 60. Ini kalau sampai di sini kalian sudah bisa, cukup sampai di sini juga sebenarnya sudah bisa ya. Jadi totalnya itu 337 per 60 ton. Atau kalau kalian mau buat seperti ini juga bisa, cari perkalian 60 mendekati 337, maka 60 kali 5 300. Ambil 300 dari 337, sisanya 37, jadi 537 per 60. Oke, kita masuk ke latihan 14, halaman 52 nomor 1A, 1E, 3A. Untuk perkalian pecahan seperti ini, 2 per 3 kali 4 per 5, cukup kalian langsung. Kalau untuk perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 4 8, 3 kali 5 15. Oke. Untuk yang berikut 7 7 per 8 kali 1 5 per 7, ini kalian harus ubah dia ke pecahan biasa dulu. Jadinya 8 kali 7 5 6 tambah 7 63 per 8. 1 kali 7 7 tambah 5 12 12 per 7. Oke, di sini Pak sudah bagi 63 Pak bagi dengan 7, hasilnya 9. 7 bagi 7 1, sini 9. 8 dan 12 Pak bagi dengan 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Maka pecahannya itu sisa 9 per 2 kali 3 per 1. 9 per 2 kali 3 per 1 sama 27 per 2. Oke, di sini kalau sampai sini saja sudah betul ya, 27 per 2 itu sudah betul. Tapi kalau mau kerja lagi, kalian bisa ubah ke pecahan campuran. Cari perkalian 2 yang mendekati 27. Kalau 2 kali 14 28, dia sudah lewat. Harus kurang 27, berarti 2 kali 13. 13 itu 26. Ambil 26 27 sisa 1, maka 13 1 per 2. Oke, kita beralih ke latihan 15. Halaman 55 nomor 1A, B, dan D untuk pembagian. Kalau untuk pembagian dia agak sedikit berbeda, 1 per 8 bagi 1 per 2. Kita ubah dia dulu ke bentuk perkalian. Setelah bagi kita ubah ke bentuk perkalian, maka pecahan yang kedua ini kita ubah. Pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang, balik ya. Sehingga di sini kita kali lurus 1 kali 2 2, 8 kali 1 8. 2 per 8 kita sederhanakan jadi 1 per 4. Kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 8 bagi 4 2. Oke. Untuk 1B juga seperti itu, 9 per 14 bagi 5 per 7. Ubah dia ke perkalian dulu, terus balik pecahan kedua. 5 per 7 kita balik 7 per 5. Setelah ini kita lihat ada yang bisa disederhanakan, ternyata ada. 14 dan 7, 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1. Sehingga pecahannya jadi 9 per 2 kali 1 per 5. 9 per 2 kali 1 per 5. Kali lurus 9 kali 1 9, 2 kali 5 10. Oke, untuk 1D 21 per 5 bagi 4 2 per 3, sama seperti tadi, ubah dia ke pecahan biasa dulu. 2 kali 5 10 tambah 1 11 per 5. 4 kali 3 12 12 tambah 2 14 per 3. Oke. Ubah dia dalam bentuk perkalian lagi. 11 per 5 kali pecahannya dibalik 3 per 14 kali lurus. 11 kali 3 3 per 3, 5 kali 14 70. Oke, dan ini yang terakhir untuk pecahan, yaitu latihan 16 halaman 56 nomor 1A, 1C, 2B, 5A. Ini untuk pangkat pada pecahan. Kita lihat di sini, kita langsung saja nomor 1A. 6 per 5 pangkat 3, artinya semua yang dalam kurung itu kita pangkat 3. Jadi itu sama saja 6 per 5 kali 6 per 5 kali 6 per 5. Karena perkalian pecahan, kali lurus ya, 6 kali 6 kali 6 216, 5 kali 5 kali 5 125. Maka hasilnya 216 per 125. Sampai sini juga sudah betul. Kalau kalian mau buat dia jadi pecahan campuran, maka cari perkalian 125 mendekati 216, tapi tidak boleh lebih. Maka 125 kali 1, ambil 125 dari 216, maka sisa 91. 191 per 125. Oke. Ini untuk pangkat yang bilangan negatif. Entah itu dia bilangan bulat atau pecahan, hal itu berlaku ya. Jika pecahannya negatif dan pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Jika pecahannya negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif.
Kita lihat di sini negatif 1/3 kali 4, artinya semua dalam kurung itu kita pangkatkan dengan 4 atau kalikan sebanyak 4 kali. Oke, di sini Pak mau tekankan ya, kayak misalkan 2 pangkat 3 itu bukan artinya 2 kali 3, tapi 2 dikali sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2. Sama seperti juga 1/3 pangkat 4 min 1/3 atau negatif 1/3 pangkat 4 itu bukan artinya negatif 1/3 kali 4, tapi negatif 1/3 dikalikan sebanyak 4 kali, artinya dikalikan berulang sebanyak 4 kali, yaitu negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3. Karena dia genap, maka hasilnya otomatis positif. Tinggal kalian kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 1, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali 81. Jadi hasilnya 1/81. Ini juga kurang lebih sama, tapi bentuknya itu pecahan campuran. Jadi kita ubah ke pecahan biasa dulu. 21/4 dia jadi 9/4, itu dapat dari 2 kali 4 tambah 1, 9/4. Karena dia pangkat 4, kalikan dia sebanyak 4 kali. 9 kali 9 kali 9 kali 9, 6561 per dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4, 256. Sampai di sini sudah betul. Kalau mau ubah dia ke pecahan campuran, maka dia jadi seperti ini, 25 161 per 256. Oke, untuk yang terakhir, A per B pangkat 3 sama dengan 27/64. Ini artinya bahwa nilai A dan A per B itu berapa, A berapa, B nya berapa itu. Kalian bisa lihat A pangkat 3, ini artinya semua dalam kurung pangkat 3 ya, berarti A pangkat 3 per B pangkat 3 sama dengan 27/64. Di sini karena dia pangkat 3 semua, berarti yang ini kita ubah jadi pangkat 3 dan ini juga pangkat 3. 27 itu berapa pangkat 3, hasilnya itu 3 pangkat 3, 27, 64 itu 4 pangkat 3. Supaya sama dengan di sebelah sini pangkat 3, maka kita coret ya. Ini sudah sama, jadi sisanya sisa A per B sama dengan 3/4. Jadi nilai A per B adalah 3/4. Oke, kita masuk pada mengurutkan bilangan. Seharusnya ini di awal video, tapi karena Pak bagi bilangan bulat dan pecahan, maka dia berada di pecahan. Oke, untuk video terakhir, urutkan pecahan berikut dari terbesar ke terkecil. Ini sudah Pak ajar. 1/3, 1/5, 1/2, 1/4. Dia minta dari terbesar ke terkecil. Maka kita langsung jawab saja. Misalkan kalian punya satu kue, kalian bagi 3 orang, terus satu kue bagi 5 orang, satu kue bagi 2 orang, dan satu kue bagi 4 orang. Kira-kira bagian mana yang mendapat paling banyak? Otomatis 1/2 ya, sehingga susunannya menjadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Itu kalau pembilangnya sama, 1 seperti ini. Itu kalian bisa berlakukan hal seperti itu. Kalau misalkan soalnya seperti B ini 1/2, 4/5, 2/3, 2/6, berarti kalian harus samakan penyebut dulu karena pembilangnya tidak sama 1 semua. Berarti kalian samakan penyebut dengan 30, maka dia jadi 15/30, 24/30, 22/30, 10/30. Itu didapat dari 30 bagi 2 15, 15 kali 1 15, 30 bagi 5 6, 6 kali 4 24, 30 bagi 3 10 kali 2 20, 30 bagi 6 5, 5 kali 2 10. Tinggal kalau misalkan dia sudah urutan sama seperti ini, penyebutnya sudah sama, tinggal kalian lihat dia punya pembilang mana yang paling besar. Berarti 24/30 ya, 24/30 itu pecahannya 4/5, jadi 4/5 urutnya seperti itu, cara merutkannya seperti itu. Terus kalian lagi, setelah 24, 20, 20/30 itu pecahan milik yang mana? Oke, 2/3. Oke, susunannya 2/3 kalau dia minta dari terbesar. Terus yang ketiga 15, berarti 15/30 pecahan milik yang mana? Oke, 1/2. Dan yang terakhir otomatis 10/30 milik 2/6, yaitu urutannya 2/6 paling terakhir. Oke, ini untuk yang bilangan bulat. Urutkan bilangan bulat berikut dari terbesar ke terkecil. Oke, ini bilangan bulat lagi. Kalau yang paling kiri itu negatif ya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, maka otomatis kalian bisa lihat di sini. Langsung saja urutkan negatif 10, negatif 5, negatif 1, 0, 4, dan 2. Oke, ini yang terakhir, mengubah pecahan biasa ke desimal ke persen atau sebaliknya. Misalkan di sini diketahui pecahan biasa 1/2, di bawah ke desimal 1/2 ini kalian bisa cari dengan cara seperti ini ya. Kalau pecahan itu 1/2 ya, 1/2.
Karena 1/2 itu tidak bisa, satunya lebih kecil dari 2, maka kita tambah 0 di sini. Koma, di saat tambah koma maka tambah 0 di satu sini. 10 bagi 2 5, 5 kali 2 10, maka hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 0,5 atau 0,50. Desimalnya 0,50. Atau pakai cara seperti ini, cari ke bentuk persennya seperti ini. Sehingga kalau untuk bentuk persen, bentuk persennya yang ini 50/100, maka 50%. Oke. Di sini diketahui, kalian lihat di sini 2/5. Kalau untuk 2/5 bentuk desimalnya kita buktikan lagi 2/5 ya. 2/5 karena 2 lebih kecil 0, koma di saat tambah koma berarti tambah 0 di sini. 20/5 4 kali 20 hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 0,4 atau 0,40. Ya, 0,40 untuk desimalnya, dan persennya otomatis kalau 0,40 berarti 40/100, maka persennya 40%. Untuk 3/4 berarti 3/4 lebih kecil ya, 0, tambah di sini 0, 30/4 7 yang mendekati berarti 7 kali 4 28, sisanya 2 tambah 0 di sini ya. 20/4 5, 5 kali 4 20, maka 0. Hasilnya adalah 0,75 ya, 0,75 atau 75/100, sehingga hasilnya 75%. Oke, sekian review materi dari Pak Reno. Semoga review materi ini dapat berguna dalam ulangan harian kalian, dalam membantu proses pembelajaran kalian untuk persiapan ulangan harian 1. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Nah, itu tadi video pembelajaran review materi bab 1, yaitu mengenai bilangan bulat dan pecahan, terkhususnya untuk operasi pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, bagaimana, apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau silakan kontak saya, maka saya akan menjelaskan lebih detail. Oke, ingat untuk pemerintah, cuci tangan, gerak di rumah, dan jaga jarak aman. Oke, sampai ketemu.